Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بالبر والتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله في الأرض والسماء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه البررة الأتقياء. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Yang artinya siapa-siapa yang beramal saleh, yang berbuat kebaikan, maka manfaatnya untuk pribadinya. Siapa-siapa yang berbuat keburukan, berbuat dosa dan maksiat, maka mudaratnya untuk pribadinya. Tidaklah Tuhanmu yaitu Allah berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Berdasarkan ayat ini bahwasanya Allah Ta'ala menerangkan kepada kita tentang perbuatan kita, yang mana perbuatan kita itulah yang akan dijadikan sebagai patokan di dalam diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat kaya.
Arti kaya Allah itu adalah tidak butuh daripada amal-amal hamba. Dan Allah Ta'ala di dalam pelaksanaan amal hamba, di dalam kebaikannya, tidak akan menambah kerajaan Allah. Begitu juga orang-orang melakukan maksiat tidak bakal mengurangi daripada kerajaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu bersifat kaya. Maka kayanya Allah tidak bertambah dan tidak berkurang, tetap konsisten selama-lamanya. Walaupun semua alam jagat raya ini hancur, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Ghani, yaitu Maha Kaya. Ketika kita melaksanakan suatu perbuatan baik, maka manfaatnya untuk diri kita. Banyak sekali Allah berikan karunia kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi manusia banyaknya diberikan kepada Allah Ta'ala, diberikan dari Allah Ta'ala kepada manusia. Kebanyakan mereka itu menghitung-hitung dengan harta kekayaan yang dimiliki. Padahal jasadnya, badannya lebih berharga, lebih mulia dibandingkan dengan harta yang dimilikinya. Lupa orang tersebut terhadap nikmat jasadnya, yang menginginkan daripada harta-harta kekayaannya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti daripada badannya tersebut, dilemahkan di dalam anggota badannya, tetapi hartanya banyak? Apalah arti kekayaan dan harta tersebut kalau anggota badannya dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal yang paling berharga di dalam jasad kita adalah umur. Kalau umurnya itu sudah tidak ada, arti apa itu harta? Bahkan di dalam keterangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, yang artinya tidak ada manfaat kekayaan di sisi Allah Ta'ala yang mana ia kekayaannya terhadap dirinya itu mengaku dirinya kaya. Kekayaan tersebut gak ada manfaatnya di sisi Allah Ta'ala kalau gak mau taat kepada Allah, gak mau melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Arti apa kekayaan? Orang tersebut bahkan akan disiksa oleh Allah Ta'ala dikarenakan maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tidaklah Tuhanmu itu berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala sudah fasilitasi kepada kita akal. Allah sudah fasilitasi kepada kita hidup di dunia. Bahkan Allah sudah memberikan rizki kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hati kita. Tergantung itu manusianya, mau ke arah mana ia gunakan badannya. Apakah mau taat kepada Allah atau dia mau melakukan maksiat durhaka kepada Allah Ta'ala. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala berfirman, man ta'arrada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa-siapa yang berpaling jauh ingat kepadaku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sulit. Kehidupan yang sulit mencari sabab yang ma'isyah, dengan karena orang tersebut tidak mau menghadap kepada Allah, senantiasa lupa kepada Allah, gak ingat kepada Allah. Allah jadikan kepadanya itu sulit. Bagaimana dengan adanya harta orang-orang yang tidak mau ibadah, orang-orang yang melaksanakan maksiat kepada Allah, ditambahkan itu hartanya? Berarti orang tersebut apa? Supaya dijadikan oleh Allah Ta'ala terus
terus-menerus lupa kepada Allah, yang akhirnya meninggalnya dalam keadaan kafir dan dimasukkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di alam akhirat nanti ada manusia beriman kepada Allah tetapi hidupnya sangat sulit, susah, bahkan ketemu makannya itu saja jarang. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan orang tersebut dalam keadaan fakir dan kesulitan pada waktu di dunia, ia diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam surga. Ditanya oleh Allah Ta'ala, wahai fulan, bagaimana keadaanmu ketika sulit kamu waktu kamu hidup di dunia? Apa jawaban si fulan tersebut? Ya Allah, ya Rabbi, gak sebanding kesulitan saya pada waktu di dunia, Engkau masukkan saya ke dalam surga Engkau ya Allah dengan penuh kenikmatan dan karunia yang sangat besar. Tetapi ada orang yang seumur hidupnya diberikan kesenangan, gak pernah mengalami susah sedikit pun, bahkan hartanya itu senantiasa bertambah. Ketika orang tersebut tidak memasukkan ke dalam api neraka, Allah tanya kepadanya, wahai fulan, saya hidupkan kepada kamu selama 100 tahun. Kamu mengalami kesenangan, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bagaimana keadaan kamu saat ini? Apa kata orang tersebut yang dimasukkan ke dalam api neraka? Dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, saya lupa terhadap nikmat yang kau berikan pada waktu hidup. Saya mengalami sengsara, binasa pada saat ini. Ini menandakan bahwasanya kita orang-orang yang beriman kepada Allah harus lebih mengutamakan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Itulah adalah modal kita menjadikan bahagia selamanya, baik di dunia maupun berada di alam akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'du ma 'amilu la'allahum yarji'un." Yang artinya nampak kerusakan di darat dan di laut dengan apa-apa yang usaha tangan-tangan manusia, supaya merasakan kepada mereka manusia sebagian apa-apa yang mereka amalkan, supaya mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya kita hidup di dunia, senang merupakan ujian dari Allah, susah juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nampak kerusakan, sabaria kerusakan di alam jagat raya ini adalah banyak sekali maksiat-maksiat, durhaka-durhaka, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi ini, dan istrinya serta anaknya Qabil dan saudari perempuannya, tampaklah di bumi ini makmur, berbanyaknya buah-buahan, dan hewan tidak pernah saling memakannya. Macan tidak pernah makan terhadap itu sapi, harimau tidak pernah memakan itu daging kambing. Mereka itu memakan sama-sama, yaitu buah-buahan, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya kerusakan yaitu terjadi ketika Qabil membunuh si Habil. Ketika itu setan menggerogoti kepada Qabil dengan adanya rasa iri kepada istrinya, yang mana istrinya itu Habil lebih cantik dibandingkan istrinya Qabil. Hasad di dalam dirinya, sehingga iblis alaihi laknat berusaha menyesatkan kepada hati Qabil. Akhirnya Qabil membunuh saudara laki-lakinya
Setelah ia membunuh, bingung bagaimana caranya untuk menguburkan itu si Habil. Akhirnya ada burung gagak yang mana dia ngorek-ngorek itu tanah, dimasukkan si Habil di dalam tanah, barulah terjadi adanya retak, longsor dan lain sebagainya. Bahkan air laut berjadinya rasa tawar berubah menjadi rasa asin dengan adanya yaitu durhaka kepada Allah pada waktu itu Qabil membunuh Habil. Bagaimana sekarang terjadi dampak daripada orang jauh daripada ibadah kepada Allah, termasuk sholat 5 waktu. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa alaihissalam bertemu suatu kampung, betapa hebatnya itu kampung, bahkan hasil sawahnya, panennya, buah-buahannya berlimpah ruah, ia tinggalkan itu di ladangnya masing-masing. Gak ada yang saling mencuri, gak ada yang saling mengambil. Tetapi ketika saat kemudian Nabi Isa alaihissalam berjumpa kepada itu kampung kembali, ternyata penghuni kampung itu sudah binasa. Bahkan yang tadinya subur itu tanahnya menjadi tandus, bahkan kering terhadap buah-buahan dan hasil bumi. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, ya Rabbi, apa yang terjadi di dalam ini kampung?" Allah Ta'ala menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kata Jibril alaihissalam, "Wahai Isa, di sini kampung tadinya subur, tapi ada satu orang yang melewati ini kampung. Ia maksiat kepada Allah, meninggalkan salat yang diperintahkan pada waktu itu di zaman Nabi Isa alaihissalam. Meninggal itu orang di dalam itu kampung, yang mana dimandikan orang tersebut di dalam itu kampung, yang akhirnya air yang habis setelah memandikan orang tersebut yang menjadikan kehancuran di dalam ini kampung. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu Al-Quranul Karim. Kalau kita pelajari, kita menjadikan suatu i'tibar, banyak sekali orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah Ta'ala yang mengakibatkan rusak tatanan kehidupan, rusak di dalam mencari sababiah ma'isha. Bukannya apa-apa, dikarenakan melanggar peraturan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan la'allahum yarji'un, supaya mereka manusia mau kembali kepada Allah. Tapi ada yang kembali kepada Allah, Allah bukakan hatinya, mau melaksanakan ajaran agama Islam, mau taubat. Tapi ada orang tersebut yang dikunci, yang distempel hatinya, tidak mau kembali kepada Allah, akhirnya meninggalnya dalam keadaan kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikianlah khutbah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat salat jemaat kita di Masjid Jami Al-Islamiyah ini, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan di dunia dan keselamatan nanti berada di alam akhirat. Inna sanadalah ma'abiyanan nyalam kalam Allah malikil amal. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah minna wa minkum tilawatu inna was-sami'ul 'alim. Fastaghfirullahal ladzim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المشفع يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين قاموا بحفظ الشريعة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه ومن الطاهرين، خصوصا على أول ربي سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الصادق المصدوق سيدنا عمر الفاروق وعلى زوج البنتين جابر قرازة وعثمان عفان وعلى ابن أبي الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى بقية الصحابة ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واخذل من خذل الدين ولا تجعلنا منهم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.